Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala radhiyallahu an la tadumu ma'al kulfati ulfah, tidak akan langgeng, tidak akan kontinu itu kecintaan mahabbah, kenyamanan ma'al kulfah disertai dengan rasa terpaksa. Artinya semua hal tidak akan rasa nyaman kalau kita melakukan hal tersebut, sesuatu tersebut dengan terpaksa, pasti tidak nyaman. Maka dari itu seseorang hamba dia harus mengerjakan ibadahnya yang dia lakukan semampunya masing-masing. Mayutiquhu, apa yang mampu. Agar supaya apa? Tidak bosan. Agar supaya tidak malas, enak. Akhirnya istiqomah nanti. Maka dikatakan qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi nyaman itu lebih baik daripada banyak nanti lari. Sedikit bisa dirasakan itu lebih bagus daripada banyak cuman sebentar aja terus hilang. Contoh seperti orang sholat duha, maksimal sholat duha berapa rakaat? 8 rakaat. Kalau dibandingkan 2 rakaat sama 8 rakaat lebih afdol mana? 8 jelas. Nah, orang tidak pernah sholat duha, moro-moro sholat duha langsung 8 rakaat. Farro sekarang repot ya 8 rakaat. Sekarang 8 rakaat, besok angel sudah, sulit. Sehingga dikatakan 2 rakaat lebih afdol cuman setiap hari daripada 8 rakaat cukup satu hari. Sallallahu alaihi Muhammad. Atau sebagaimana sholat witir. Sholat witir ini afdolnya 11 rakaat. Orang yang medit sak rakaat iki kenemanan wis. Ya hitung standarnya 3 rakaat. 3 rakaat setiap hari afdol daripada 11 rakaat cuman satu hari atau satu malam aja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan ahabbul a'mali ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Kata Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang istiqomah dilakukan oleh seseorang tersebut. Wa in qalla, meskipun sedikit. Daripada la ilaha illallah 1000, 5000 sampai 10.000 cuman 1 minggu, tapi ini la ilaha illallah 100 setiap hari, afdal, lebih bagus. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Nabi juga mengatakan, diriwayatkan oleh Siti Aisyah di dalam kitab Bukhari, Nabi mengatakan khudhu minal amal ma tutiqun. Anda ini kalau ngambil satu amalan yang semampunya aja. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu tidak bakal bosan lihat amalnya sampean meskipun itu sedikit. Akan dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir, cuman istiqomah terus menerus. Kemudian dikatakan seseorang ulama ibadah ataupun infak, nafkah ataupun sedekah ya mimbabil khair, dari kebagusan-kebagusan yang kita lakukan untuk orang lain sama. Jangan Anda itu memaksakan diri di atas kemampuan. Tidak boleh. Ini satu akhlak yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan berlebihan, meskipun sedekah tidak punya digolek-golek dicari-cari Kita mau jamu tamu cuman adanya air. Ini tamunya ini dari jauh lah, adanya air.
Jangan cari yang yang ada aja sekiranya tidak repot. Sehingga dikatakan para ulama juga la natakallafu bil mafqud wala nabkhulu bil mawjud. Ini bisa buat patokan kita ini. Kita ini tidak pernah memaksakan diri sesuatu tidak ada. Cuman tidak bakhil kalau kita punya. Kalau tidak ada selesai, mau cari apa lagi? Tidak ada. Ada tamu datang, bagaimana? Ono menjes ke ono menjes. Ono onde-onde kasih onde-onde. Tapi kalau adanya nasi kebuli, ente kasih cuman godir, wafer, bakhil lah. Kata mereka, jangan Anda mencari sesuatu yang tidak ada. Cuman yang ada, jangan pikir, cuma medit. Itu mereka orang-orang yang soleh. Bahkan dikatakan makruh kita ini memaksakan untuk memberikan tamu sesuatu tidak mampu. Makruh. Kita ini tamu datang meskipun sakbis, salah dewe tamu ini sakbis. Masa tamunya salah tuan rumah, tamunya sendiri nyala, lah tamunya sebis ya mikir kasihan tuan rumahnya bontrot. Lah kan gitu harusnya. Jangan terus bongkoan lillahi ta'ala ini. Khair insyaallah sahibul baitnya. Mbak, utanggo ini akhirnya. Akhirnya sahibul bait anak Ais bilangi, jangan makan 1 minggu ini, bentar lagi tamu datang. Wallah miskin. Sallallahu alaihi Muhammad. Makruh seperti itu. Sehingga akhirnya kita kalau kedatangan tamu kedua kalinya mikir, duh belum masak, aduh belum punya duit. Mereka enggak punya tamu siapapun seneng hati. Yang pasti sampai datang pakai wajah yang sumringah, sambut yang bagus, itu sudah luar biasa. Keluarkan apa yang ada. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Apa tadi? La natakallafu bil mafqud wa la nabkhulu bil mawjud. Kita tidak memaksakan sesuatu yang tidak ada, cuman kita tidak bakhil apa yang kita punya. Yang ada keluarkan. Dikatakan juga di dalam bab sedekah jangan berlebihan. Juga muasyarah. Kalau kita sedekah kadang-kadang keluarganya kekurangan orang lain. Mikirkan miskin tetangga sebelah. Dulurmu iki lho. Ente punya saudara ini loh, juga miskin kasihan. Kita ini berlebihan. Jangan di dalam muasyarah juga jangan berlebihan. Harus diukur dengan kemampuannya masing-masing. Kalau Anda mampunya cuma mikirkan muasyarah di dalam keluarga saja, jangan mikirkan sampai lebih. Gitu loh. Fala yuthaqqil ahad al-mu'asyirin al-akhar. Jangan Anda memikirkan keluarganya orang lain, keluarganya berantakan, keluarganya membutuhkan, kok keluarganya orang lain dipikir. Intinya apa? Jangan melakukan sesuatu yang membuat kita semakin berat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nanti kita ini semakin menjauh dengan ibadah. Sulit ya ibadah ini, angel ternyata aja. Yang enak saja, santai saja. Juga dikatakan seharusnya bagi orang yang mempunyai kedudukan, mungkin bisa orang tua, kan dia punya kedudukan, bisa merintahkan sama anaknya, bisa meminta sesuatu sama anak, atau guru bisa merintahkan sama santri-santrinya ataupun siapapun itu. Hendaknya tidak boleh meminta sesuatu kepada saudara-saudaranya, sesuatu yang membuat dia sulit. Jangan sampai kesulitan. Anda minta tolong sama saudaranya, akhirnya saudaranya bingung gara-gara ente. Jangan sampai membuat mereka itu kebingungan, terlalu ribet gara-gara kita akhirnya. Yang tadinya ribet yang kita rasakan, akhirnya 2 orang yang ribet. Sama kadang-kadang orang tua memaksakan kehendak sama anak, meminta sesuatu yang membuat mereka berat akhirnya. Dan nanti efeknya anak atau saudara tidak menjadi hal yang ihsan, tidak berbuat baik kepada orang tua, atau saudara tidak berbuat baik kepada saudara lainnya. Karena apa? Merasa berat, aduh tidak mampu, dipaksa, diminta sesuatu, tidak mampu, akhirnya tidak berbakti nanti. Jangan seperti itu.
Karena apa? Akhirnya kalaupun mereka memberikan sesuatu, la anti bigalbin, hatinya tidak rela sebenarnya, terpaksa. Ini kan takalluf ini, memaksakan diri. Jadi kita sebagai orang punya kedudukan memaksakan bawahannya kita untuk memberikan sesuatu, tapi mereka tidak rela sebenarnya. Bali ajlil khauf wal haya, kadang mereka karena takut atau karena malu. Karena takut atau karena malu. Bahkan dikatakan wadzalika madmum wa manhiyun anhu syar'an. Bahkan syariat itu melarang hal seperti itu. Jangan meminta sesuatu kepada orang yang padahal tidak mampu. Akhirnya dia memberikan sesuatu karena takut atau karena malu. Fuqaha mereka mengatakan inna akhidha mali ghairihi, sesungguhnya orang yang mengambil harta orang lain siapapun itu, paham ya? Bil haya, karena sebab haya, dia mengambil sesuatu karena sebab haya. Lahu hukmul ghasib, maka bisa dihukumi dengan hukum ghasab. Berarti dia mengambil haknya orang lain tanpa seizinnya. Aslinya dia tidak izinkan karena dia malu kok, karena dia takut kok. Lah alasannya kita, mana dikasih kok. Ini orang takut sama ente. Jangan minta sesuatu sehingga memberatkan mereka, memberikan karena takut, akhirnya memberikan karena malu. Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardha, beliau mengatakan man talaba min ghairihi malan, siapa orang yang meminta dari orang selainnya dia satu harta, fil mala, di hadapannya orang lain, fadafa'ahu ilaih al-ba'its al-haya faqat, dia sebenarnya tidak mau kasih karena depannya orang-orang, mosok anak tidak kasih, terkenal anak punya toko 3 ya, ini rame tokonya, tidak bisa, tidak enak, wis malu dikasih. Kan model seperti itu nih, kadang-kadang, ayo wis suwen, tidak ngono, tidak dadi madrasah, nyumbang berapa ini? 10.000, ini 10.000, ini berapa? Waduh, depannya orang ini, oh ini 100, ini 200, yang sini tidak enak, waduh ini 100, 200, ada 150 dah. Ini orang depannya orang ini minta. Akhirnya ngasih karena haya, dikatakan oleh Ghazali lam yamlikhu wa la yahilla lahu tasarruf fi. Ini tidak bisa dikatakan bisa memiliki hal barang tersebut, bahkan tidak halal untuk ditasarrufkan. Ini perlu hati-hati ini. Anda kalau minta datang baik-baik di rumahnya, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih masalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini penting ini sangat penting. Kadang-kadang kita ini ngawur depannya orang, saya berapa cepat, waduh, kita tidak keluarkan orang-orang, mending jangan keluarkan daripada kita bangun sesuatu karena sebab harta tidak jelas, tidak barokah datangnya nanti. Nah, juga kata beliau tidak seharusnya bagi guru memaksakan santrinya memberi pelajaran yang di atas kapasitas santrinya. Ini orang pemahamannya 50% atau 30%, jangan dikasih pelajaran yang 70%. Orang masih TK dikasih pelajaran SD, orang masih SD dikasih pelajaran SMP ataupun kuliah. Tidak mampu ini orang. Ini namanya takalluf, memaksakan diri. Enggak, biar cepat ini pemahamannya, biar cek tidak selesai akhirnya nanti, biar kena selesai daripada ente tambahi pelajaran yang tidak kemampuannya mereka. Bahkan dikatakan bagi guru atau ustadz, ulama, muallim ya, guru, jangan Anda memberikan satu hadis yang hadis tersebut hadis sebenarnya yang para hadirin ini tidak bisa mengarahkan kefahamannya mereka satu hadis ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tuhadditsu ummati min ahadithi illa ma tahmiluhu uguluhum fayakunu fitnatan lahum. Kata Nabi, kamu itu jangan memberikan hadis kepada umatku daripada hadis-hadisku, kata Nabi, kecuali sesuatu yang hadis tersebut ini bisa ditangkap sama akalnya mereka. Kalau enggak nanti fayakunu fitnatan lahum, akhirnya hadis ini menjadi fitnah kepada mereka. Karena apa? Salah memahami nanti.
Ini bagi guru koreksi, yang hadir ini siapa? Oh, yang hadir ini anak kecil-kecil. Jangan dikasih hadis-hadis, waduh, ghaibat samawati wal ard. Ini anak cilik-cilik. Kasih hadis yang mungkin rukun-rukun Islam dan lain sebagainya, lebih manfaat. Sehingga guru ini jangan melihat kapasitasnya sendiri. Anak ini mondok 8 tahun. Tugasan 15 tahun lah, hitung-hitung wih makan bangku pondok ini 25 tahun. Yang dihadapi anak kecil-kecil. Jangan dia berat-berat, kasih tafsir, kasih ini. Tidak mampu mereka akhirnya. Tidak mampu. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jadi fitnah. Anak kecil-kecil berani ngomong madhab. Sik cilik, sik wani. Apa ini? Tidak ngerti apa-apa. Kata Nabi, jangan memberikan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya mereka, yang ada akhirnya jadi fitnah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Penting itu, penting. Nah, supaya apa? Karena mereka nanti kalau belajar pas porsinya mereka ngerasakan, menikmati apa yang diajarkan, tambah semangat. Bahkan dikatakan kalau belajar ya biasa-biasa saja. Kadang suatu saat kita belajar, ada saatnya kita istirahat. Dikatakan Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu a'rabi yunshidu syi'r. Abu Bakrah ini pernah bercerita, aku ini pernah datang di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada beberapa a'rabi. Arabi ini orang-orang gunung mungkin ya. Orang Arab ini suka syair. Di situ orang-orang Arabi memberikan syair-syairnya. Kalimat-kalimat bahasa Arab, cuman syair, bukan Al-Qur'an. Yang Abu Bakrah ini datang di hadapan Nabi mikir. Tanya sama Nabi, ya Rasulullah, Al-Qur'an atau syair? Ya Rasulullah, ini yang dibaca Qur'an apa syair ini? Seakan-akan bukan menegur ya. Bukan waktunya, bukan main-main ini. Kok syair-syairan? Quran yang dibahas, hadis harusnya. Ditanya, ini Quran apa syair? Apa jawabannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Bakrah, hadza marrah wa hadza marrah. Artinya apa? Abu Bakrah, ya jam yang lain bahas Al-Quran, jam yang lain juga bahas syair-syair agar supaya tidak bosan. Biasa pengajian tok budek suwe-suwe. Sesekali Gunung Raung kan ya. Telunjuk Raung Gunung Raung sampean. Apa namanya? Air apa ini? Air terjun. Dikei banyu, Pak. Cerodok adem. Dikei kulkas. Sesekali kan gitu. Cuman kelebihan tidak bagus. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan rawihul gulub watlubu laha turafal hikmah fa innaha tamallu kama tamallul abdan. Sesekali itu hati seneng no. Ojo dipanasi dzikir, tahlilan, yasinan, maulitan, sholawatan, ngaji, mempeng dijak ning laut terus. Ayo ning grojokan wis ndak. Ini wong insyaallah serem aja ngene-ngene. Tidak tahu guyu, akhirat tok muadeni wong ini. Kata Sayyidina Ali, sesekali bahagiakan, sesekali. Paham ya, bahasa sesekali ini paham ya. Bukan setiap hari, sesekali. Ambil kadang-kadang kita bahasanya lebih paham, kita majelis sesekali, tidak masalah. Healing ya. Tidak ketok akeh utange ngono lho. Tidak ketok akeh cicilane, sesekali senengken agar supaya tidak bosan, badan ini bisa sehat. Kalau orang seperti itu nanti akhirnya semangat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar tidak ibadah ini biar nyaman. Akan tapi qala Syekh Muhammad Hayatus Sanadi, beliau mengatakan Imamul Haddad mengatakan bisa ditafsirkan orang tidak bisa menjadi nikmat itu ibadah harus melewati terpaksa. Bukan berarti wis ibadah wis ngene wis, ndak. Kadang perlu dipaksa sedikit agar supaya terbiasa. Insyaallah manfaat barokah. Terakhir minta Fatihah kesembuhan.